Iran tolak klaim Amerika Serikat kendalikan Selat Hormuz. Iran menyatakan klaim Washington sebagai klaim tanpa dasar. Iran kembali menegaskan bahwa mereka menolak klaim Amerika Serikat kendalikan Selat Hormuz. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya yang merupakan pusat komando operasional gabungan Iran menolak pernyataan Amerika Serikat tentang lalu lintas kapal di Selat Hormuz sebagai klaim tanpa dasar. ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است کذب و دروغی بیش نیست. اعلام می‌گردد تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Washington memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Trump peringatkan Teheran bisa kena badai jika tingkatkan ketegangan. Well, it's open now. We're taking a lot of shit. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. Pernyataan Presiden Trump muncul ketika Iran bersikeras bahwa jalur perairan strategis Selat Hormuz akan tetap ditutup. Kecuali Washington terima syarat-syarat Teheran untuk akhiri konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan secara diam-diam berpindah dari pesawat Air Force One ke pesawat militer C-32A saat berada di Bandara Turki. Sebuah taktik tingkat tinggi dilaporkan terjadi pada perjalanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump dikabarkan berpindah secara rahasia dari pesawat kepresidenan Air Force One ke pesawat militer C-32A saat berada di Turki. Demi mengelabui, Trump dilaporkan keluar dari lambung pesawat utama menggunakan truk catering. Ia kemudian dipindahkan ke pesawat militer yang memiliki ukuran lebih kecil. Keamanan juga semakin diperketat di sepanjang jalur perjalanan Presiden Trump. Langkah darurat ini diambil setelah muncul laporan intelijen mengenai ancaman keamanan dan keselamatan Presiden Trump yang mendeteksi adanya serangan yang akan dilakukan pihak Iran. Sini dulu. Pemirsa, kobaran api mengamuk di pesisir Kroasia. Angin kencang membuat kebakaran hutan dahsyat melaju cepat menuju permukiman yang memaksa lebih dari 1.000 warga dan wisatawan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap kawasan Omiš di pesisir Kroasia. Api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah, sementara asap tebal menyelimuti langit. Angin kencang mempercepat pergerakan si jago merah, membuat warga dan wisatawan terpaksa menyelamatkan diri. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan yang terancam. Petugas masih berjibaku menangani asap dan titik-titik api yang masih membara. Di wilayah lain, api besar juga mengamuk di semenanjung Pelješac. Angin kencang membuat api dengan cepat menyeberangi perbukitan, melahap padang rumput, semak belukar hingga hutan pinus. Sekitar 150 petugas dan pesawat pemadam diterjunkan untuk menghentikan laju kebakaran. Pihak berwenang bahkan menyiapkan rencana evakuasi jika api terus mendekat ke permukiman. Kebakaran ini terjadi di tengah gelombang panas dan kondisi kering yang melanda sejumlah wilayah Eropa. Tiongkok kembali dilanda bencana banjir besar. Hujan deras selama berhari-hari merendam sejumlah wilayah dan membuat ribuan warga terpaksa dievakuasi.
Beginilah kondisi sejumlah wilayah di Tiongkok setelah diguyur hujan deras selama berhari-hari. Lahan pertanian terendam, sungai meluap, dan jalanan berubah menjadi genangan air. Kendaraan terlihat berusaha menerobos banjir, sementara warga menyeberangi arus air untuk menyelamatkan diri. Petugas darurat diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Hujan deras ini terjadi setelah sisa-sisa topan dolphin bergerak ke daratan dan berinteraksi dengan sistem cuaca lain. Kondisi tersebut memicu hujan lebat di sejumlah wilayah Tiongkok bagian tengah dan timur. Otoritas Tiongkok ini berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan warga dan mengendalikan dampak banjir yang terus meluas. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Kendal, Jawa Tengah dengan membersihkan dan menghias makam pahlawan Hizbullah. Tak hanya mahasiswa, siswa SDN Mojosongo 3, Solo, Jawa Tengah juga menyambut hari kemerdekaan dengan mengikuti kegiatan aksi massal mencuci bendera merah putih. Suasana gotong royong terlihat di kompleks makam pahlawan Hizbullah Jumat pagi. Personel Koramil Kaliwungu dan Polsek Kaliwungu bersama pemerintah Desa Kerajaan Kulon, PAC GP Ansor Kaliwungu, mahasiswa KKN Universitas Wahid Hasyim, serta keluarga pejuang membersihkan rumput liar yang menutup area makam. Mereka juga mengecat pagar makam, memperbaiki bagian bangunan yang mulai rusak, serta mengganti bendera merah putih di makam Kiai Haji Ibrahim agar tampak lebih rapi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah serta seluruh elemen masyarakat untuk ikut merawat dan menjaga makam para pejuang kemerdekaan. Kita melaksanakan pembersihan, ini merupakan pejuang Hizbullah yang ada di Kaliwungu. Harapannya dengan kehadiran kita tetap bisa merawat dan tahu sejarah perjuangan para pejuang Hizbullah. Tak hanya para personil dan para mahasiswa, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga dirasakan oleh para siswa Sekolah Dasar Negeri Mojosongo 3, Solo, Jawa Tengah. Mereka terlihat semangat mengikuti kegiatan aksi massal mencuci bendera merah putih. Dengan penuh keceriaan, kebersamaan, dan kekompakan, para siswa-siswi ini mencuci bendera dalam satu wadah secara bergantian. Mencuci bendera dan menjemurnya, wangi, bersih, dan warnanya nggak pucat. Karena melambangkan nasionalisme, sebentar lagi sudah mau Hari Kemerdekaan Indonesia. Aksi mencuci bendera merupakan kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan menanamkan rasa cinta tanah air sejak usia dini, sekaligus mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan.